Tsubasa adalah seorang pemuda yang saat ini akan pindah ke sebuah desa kecil di Hokkaido. Hal itu harus Tsubasa lakukan karena keinginan dari kedua orang tuanya yang menyuruh Tsubasa untuk menghabiskan masa SMA-nya di desa tersebut. Namun karena Tsubasa adalah anak kota, dia pun menjadi gak terbiasa dengan suhu yang ada di desa itu. Tapi ketika Tsubasa turun dari taksi di sebuah jalan, dia tak sengaja melihat seorang gadis yang sangatlah cantik di sana. Namun di saat yang bersamaan, gadis itu juga tak sengaja melihat ke arah Tsubasa. Dengan sigap, Tsubasa pun mulai bertanya alamat yang ingin dia tuju di desa itu kepada gadis itu. Namun gadis itu mengatakan kalau tujuan Tsubasa masih sangatlah jauh, ditambah saat ini tidak akan ada taksi yang lewat di desa tersebut. Namun ketika melihat Tsubasa yang terkejut, gadis bernama Fuyuki itu pun mengajak Tsubasa untuk sebaiknya menunggu bis bersama. Mendengarkan hal itu, Tsubasa pun merasa sangat senang karena rupanya gadis cantik seperti Fuyuki bisa sepeduli itu kepada seseorang. Tapi ketika Tsubasa bilang kalau dulu dia tuh pernah bersekolah di Hokkaido ketika masih kecil, Fuyuki menjadi sangat senang karena Fuyuki berpikir kalau mungkin saja ketika masih kecil mereka ini pernah bertemu gitu. Dan ketika melihat wajah Fuyuki yang terlihat bahagia, Tsubasa pun secara tidak sadar mengatakan kalau Fuyuki sangatlah cantik. Dan ketika mendengarkan hal itu, Fuyuki pun menjadi sangat salting dengan perkataan dari Tsubasa. Tak lama, bis pun tiba. Tapi ketika berada di bis, Fuyuki pun berharap kalau dia bisa satu kelas dengan Tsubasa nantinya. Keesokan harinya, hari di mana Tsubasa pertama kali masuk SMA pun dimulai. Perlahan tapi pasti, Tsubasa pun mulai memperkenalkan namanya kepada semua teman-temannya di sana. Namun saat pelajaran akan segera dimulai, dari arah luar datanglah seorang gadis yang ternyata adalah Fuyuki. Dan siapa sangka, doa Fuyuki pun dikabulkan di mana saat ini, Fuyuki dan juga Tsubasa akan menjadi teman sekelas. Namun ketika pelajaran dimulai, tiba-tiba saja Tsubasa merasa kalau suhunya semakin dingin. Dan ketika melihat Tsubasa yang merasa kedinginan di sana, dengan kebaikan hatinya, Fuyuki pun memberikan Tsubasa sebuah selimut yang selalu dia bawa selama ini. Dan ketika Tsubasa memakainya, dia pun mulai merasa hangat dan nyaman. Ditambah bau harum dari selimut tersebut. Ketika hari menjelang siang, Fuyuki pun mengatakan sebagai balasan dari bantuannya, Fuyuki berniat untuk mengajak Tsubasa pulang bersama. Bahkan walaupun hanya sebatas teman, namun karena suhu yang terlalu dingin, Fuyuki pun malah menggandeng tangan Tsubasa dengan sangat erat. Dan ketika berada di sepanjang jalan, Fuyuki pun mulai bertanya kepada Tsubasa tentang kehidupan di Tokyo. Karena rupanya selama ini, Fuyuki hanyalah seorang gadis kampung biasa yang tinggal di Hokkaido. Namun Tsubasa mengatakan kalau selama ini, dia juga tidak mengetahui kehidupan Tokyo dengan baik. Karena Tsubasa adalah anak pendiam dan jarang keluar rumah. Tapi ketika mereka ingin berpisah, Fuyuki pun kembali mengajak Tsubasa untuk datang ke rumahnya nanti. Mendengarkan hal itu, Tsubasa pun menjadi sangat terkejut karena untuk pertama kalinya ada seorang cewek yang mau mengajak Tsubasa untuk main ke rumahnya. Keesokan harinya, sesuai janji yang telah dibuat oleh Fuyuki, Tsubasa pun mampir ke rumah Fuyuki. Dan ketika masuk ke dalam rumah Fuyuki, Fuyuki pun mengatakan kalau saat ini kedua orang tuanya sedang tidak berada di rumah. Dan hal itu tentu saja membuat Tsubasa menjadi semakin tegang. Namun untuk mencairkan suasana, Tsubasa pun lantas mengajak Fuyuki untuk menonton film bersama. Dan saat Tsubasa sedang fokus untuk menonton film tersebut, kaki Fuyuki malah nggak sengaja menyentuh Tsubasa. Namun rupanya si Fuyuki udah ketiduran di sofa. Tak lama ketika Fuyuki bangun, nampaknya Tsubasa sudah berniat untuk pulang karena hari yang sudah menjelang sore. Tapi ketika melihat Tsubasa ingin pergi dari kejauhan, Fuyuki pun kembali mengejar Tsubasa dan meminta maaf karena sudah membiarkan Tsubasa merasa kesepian di rumahnya. Dan sebagai permintaan maaf, Fuyuki pun memutuskan untuk mengajak Tsubasa makan malam bersama. Singkat cerita, di esok hari ketika Fuyuki sedang menuju di kelasnya, dia nggak sengaja melihat Tsubasa yang sedang fokus untuk membaca poster, yang ternyata adalah poster festival musim dingin. Melihat Tsubasa yang sepertinya ingin pergi ke sana, Fuyuki pun mengatakan kepada Tsubasa kalau bagaimana jika mereka pergi ke festival itu bersama. Mendengarkan hal itu, Tsubasa pun setuju, walaupun dari wajahnya terlihat sangat malu-malu. Kemudian ketika Fuyuki pulang, kita akan diperlihatkan dengan keluarga Fuyuki yang sangat sederhana, yang terdiri dari Fuyuki, ibu Fuyuki, dan juga adiknya. Rupanya mereka juga sedang membahas festival musim dingin di esok hari. Tapi seperti yang Fuyuki tahu kalau dia sudah membuat janji dengan Tsubasa, yang padahal sebenarnya Fuyuki sangat ingin untuk pergi bersama dengan keluarganya.
Tak lama keesokan harinya, sesuai janji yang sudah dibuat, Tsubasa pun segera menuju ke tempat festival berada. Dan tak lama datanglah Fuyuki dengan pakaian yang sangatlah cantik. Melihat Fuyuki yang berpakaian cantik, Tsubasa pun tidak bisa menahan rasa saltingnya. Dan karena mereka sudah sampai di tempat festival itu, perlahan-lahan Fuyuki pun mulai memperlihatkan kepada Tsubasa setiap hal yang ada di festival tersebut. Di mana di festival itu terdapat banyak pameran dan juga makanan yang belum pernah dilihat oleh Tsubasa sebelumnya. Tapi ketika Tsubasa sedang membeli sebuah gorengan di sana, Fuyuki malah mengatakan kalau dia pengen satu gigitan dari gorengan Tsubasa. Yang artinya, jika Tsubasa memakan gorengan bekas gigitan itu lagi, maka Tsubasa telah melakukan cipokan secara tidak langsung dengan Fuyuki. Tak lama ketika hari menjelang siang, Fuyuki pun akhirnya mengajak Tsubasa untuk duduk saja karena mereka sudah mulai merasa capek. Tapi ketika melihat Tsubasa yang tadi seperti menikmati festival itu, Fuyuki pun menjadi sangat lega karena awalnya Fuyuki mengira kalau mungkin saja Tsubasa tidak akan merasa bahagia ketika berada di festival itu. Tapi syukurlah Tsubasa sangat menikmatinya. Namun karena lantai yang licin, Fuyuki pun terjatuh, tapi untung saja Tsubasa dengan sigap berhasil menyelamatkannya. Namun karena kejadian itu, Fuyuki dan juga Tsubasa mulai merasa salting. Bahkan ketika mereka pulang, mereka masih saja merasa malu-malu satu sama lain. Dan keesokan harinya, nampaknya Fuyuki mengajak Tsubasa untuk makan siang bersama ketika jam istirahat tiba. Bahkan Fuyuki memberikan Tsubasa sebuah mie khas yang ada di sana, di mana ketika Tsubasa mencobanya, dia pun merasakan kenikmatan yang sangatlah enak di mie tersebut. Tapi lagi-lagi, setelah memakan mie pemberian dari Fuyuki, Tsubasa menjadi kembali salting karena melihat Fuyuki yang begitu baik hati. Setelah itu, giliran Fuyuki yang akan mencoba makanan milik Tsubasa, dan ketika memakannya, Fuyuki pun langsung bertanya siapa yang membuat makanan seenak ini. Dan ternyata yang membuatnya adalah nenek Tsubasa. Dan setelah makan siang selesai, mereka pun lanjut belajar seperti biasa dan mulai membahas pelajaran yang ada. Hingga di sore hari, Fuyuki dan Tsubasa pun pulang bersama seperti biasa. Tapi tiba-tiba Fuyuki malah mengajak Tsubasa untuk masuk ke dalam sebuah rumah salju yang ada di jalan. Namun ketika Tsubasa dan Fuyuki keluar dari rumah salju tersebut, rupanya nenek Tsubasa nggak sengaja lewat dan melihat semua perbuatan mereka. Tapi ketika Fuyuki melihat nenek Tsubasa, dia pun menjadi sangat senang karena akhirnya dia bisa bertemu dengan orang yang telah membuatkan makan siang milik Tsubasa tadi. Namun ketika Fuyuki melihat kalau Tsubasa dan juga neneknya yang ingin melewati jalan yang licin di sana, dia pun memberikan saran dan mengantar Tsubasa dan juga neneknya dengan melewati jalan yang lebih aman. Dan ketika melihat kebaikan Fuyuki, sang nenek pun memutuskan untuk mengajak Fuyuki masuk ke dalam rumah. Tapi ketika Fuyuki masuk dan melihat-lihat rumah Tsubasa, dia pun menjadi sangat kagum dengan rumah Tsubasa yang sangatlah mewah dan besar. Dan ketika nenek Tsubasa melihat Tsubasa yang bahagia di samping Fuyuki, beliau pun menjadi sangat bahagia karena cucunya udah mulai dewasa. Hingga keesokan harinya, Tsubasa dan semua teman-temannya akan pergi ke sebuah taman ski karena mereka akan melakukan praktek seluncur di sana. Tapi ketika berada di bis, Fuyuki mengatakan kalau Tsubasa sangatlah beruntung karena dia bisa duduk bersama dengan seorang gadis yang sangat dingin di kelas mereka bernama Akino. Fuyuki kemudian mengatakan kalau selama ini dia tuh selalu kesulitan untuk mendekati Akino yang selalu terlihat dingin. Tapi ketika Tsubasa melihat Akino, Tsubasa pun sadar kalau Akino adalah spek kesukaan Tsubasa karena Akino yang terlihat seperti seorang gadis yang sangat cantik dan elegan. Singkat cerita, mereka pun sampai di Taman Ski Hokkaido dan ketika sampai di sana, sang guru pembimbing pun mengatakan kalau mereka harus berhati-hati. Dia juga memberikan saran kepada Tsubasa untuk berlatih bersama dengan Akino karena mereka berdua adalah seorang pemula di sana. Tapi nampaknya Akino sepertinya tidak ingin diganggu oleh siapapun dan memilih untuk belajar sendirian. Namun dari kejauhan datanglah Fuyuki yang sedang berselancar dengan sangat hebat, bahkan dia sampai dimarahi oleh sang guru karena terlalu jago. Tapi ketika Fuyuki pergi, Akino pun mengatakan kalau selama ini dia selalu memperhatikan Fuyuki yang merupakan seorang gadis populer di sekolah mereka. Berbeda dengan Akino yang hanyalah seorang murid pendiam dan juga dingin. Tak lama, sang guru pun mengizinkan mereka untuk istirahat dan makan siang bersama. Namun ketika Tsubasa ingin menikmati makan siangnya, dia pun sadar kalau sumpitnya masih berada di dalam bis. Tapi ketika Tsubasa ingin mengambil sumpitnya di bis, dia malah gak sengaja melihat Akino yang sedang mengganti pakaiannya. Dan karena sudah terlanjur melihat Akino di dalam bis sendirian,
Akino pun mengajak Tsubasa untuk makan siang bersama aja di bis tersebut. Dan setelah mereka selesai makan siang, Akino pun mengatakan kalau ada satu hal yang pengen dia bicarakan dengan Tsubasa, di mana sebenarnya Akino adalah seorang yang sangat tidak menyukai olahraga, dikarenakan Akino memiliki tubuh yang mudah cepat berkeringat. Dan hal itu juga yang membuat Akino menjadi kesulitan untuk mendapatkan teman. Bahkan selama ini, Akino hanya melampiaskan kesepiannya dengan cara bermain game setiap harinya. Mendengarkan hal itu, Tsubasa pun mengatakan kalau sebenarnya dia juga tertarik dengan game yang dimainkan oleh Akino, dan Akino yang mendengarkan hal itu menjadi sangat senang, yang pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk bermain game bersama sampai waktu menjelang sore. Bahkan Akino dan juga Tsubasa pun terlihat sangat menikmati setiap permainan yang ada. Namun karena hari sudah menjelang sore, mereka pun memutuskan untuk kembali melakukan latihan seluncur, karena sebenarnya hanya mereka berdua lah yang masih belum bisa berselancar. Tapi ketika Akino dan juga Tsubasa sedang bersama, Fuyuki malah gak sengaja melihat mereka berdua. Kembali kepada Akino dan juga Tsubasa, setelah menaiki kereta gantung, akhirnya mereka pun berseluncur bersama dengan sangat bahagia. Tapi di tengah kebahagiaan itu, Akino baru sadar kalau dia tidak bisa berselancar dengan baik, dan lebih parahnya dia tidak tahu cara untuk mengerem. Namun untung saja dari kejauhan datanglah Fuyuki yang segera memberikan bantuan kepada Akino, dan setelah berhasil selamat, Akino pun berterima kasih kepada Fuyuki karena telah membantunya. Bahkan karena hal itu, Akino akhirnya mulai menganggap Fuyuki sebagai temannya. Di suatu hari ketika Tsubasa ingin pergi ke sekolah, neneknya pun memberikan semangat kepada Tsubasa agar tetap semangat melewati badai salju yang ada. Tapi ketika berada di jalan, dari kejauhan datanglah Fuyuki yang tidak sengaja melihat Tsubasa yang sedang berjalan di tengah badai. Karena kasihan, dia pun mengajak Tsubasa untuk pergi ke sekolah bersama dengan menaiki mobil milik mereka. Tapi ketika melihat ibu Fuyuki, Tsubasa menyadari kalau ibu Fuyuki adalah wanita yang sangat cantik. Singkat cerita, mereka pun sampai ke sekolah. Tapi ketika Fuyuki ingin turun, ibunya pun mengatakan kepada Fuyuki kalau ini adalah kesempatan Fuyuki. Singkatnya, ketika sampai di kelas, seperti biasa, mereka pun akan belajar walaupun sedang terjadi badai yang sangatlah besar di hari itu. Tapi karena suhu ruangan yang semakin dingin, Fuyuki pun memberikan beberapa penghangat tubuhnya kepada Tsubasa agar bisa terasa hangat. Namun setelah itu, datanglah Akino yang nampaknya pengen mengajak Tsubasa dan juga Fuyuki untuk bermain game bersama. Dan agar gamenya lebih seru, ketika di siang hari, mereka pun memutuskan untuk pergi ke kafe terdekat agar bisa bermain game di sana dengan nikmat. Dan setelah bermain game bersama, mereka pun mulai berbelanja di toko tersebut dan juga mulai menikmati setiap hal yang ada di mall tersebut. Namun ketika pulang ke rumah, Fuyuki malah mengganggu Tsubasa yang sedang belajar di rumah, di mana Fuyuki mulai mengirimkan beberapa foto ketika Fuyuki sedang mandi, dan hal itu tentu saja membuat Tsubasa menjadi sangat salting. Hingga di suatu hari, Fuyuki nampaknya sedang mengajak Tsubasa dan juga teman-teman kelasnya untuk bermain di tempat karaoke. Dan ketika berada di sana, mereka pun mulai menceritakan hal-hal yang mereka sukai. Tapi kemudian salah satu teman mereka mengatakan kalau sebentar lagi hari Valentine akan segera tiba. Dan ketika mendengarkan hal itu, tiba-tiba saja Fuyuki dan juga Akino seperti salting dengan sendirinya. Dan karena hari udah menjelang malam juga, mereka pun pulang bersama seperti biasa. Namun keesokan harinya, saat Akino ingin diam-diam membeli coklat yang akan dia berikan kepada Tsubasa nantinya, dia malah gak sengaja bertemu dengan Fuyuki yang juga ingin membeli coklat. Dan singkatnya, karena mereka telah bertemu, Fuyuki pun mengajak Akino untuk membeli coklat bersama saja. Dan setelah membeli banyak coklat, Fuyuki dan juga Akino pun perlahan-lahan mulai membuat coklat, yaitu coklat Valentine nanti. Tapi ketika mereka sedang asyik teleponan untuk membuat coklat, Fuyuki malah tak sengaja menumpahkan botol kecap ke atas semua coklat yang sudah dia buat dengan susah payah. Yang alhasil, Fuyuki menjadi tidak bisa memberikan coklat-coklat tersebut. Dan sebagai gantinya, keesokan hari, Fuyuki pun memberikan coklat yang udah dia beli di toko sebagai pengganti hadiah Valentine. Tapi salah satu teman Fuyuki yang bernama Matsuo malah mengatakan kalau dia sangat kecewa dengan coklat yang diberikan oleh Fuyuki saat ini. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Akino pun segera menemui Matsuo dan mengatakan kalau dia akan menunjuk Matsuo jika Matsuo mengatakan hal seperti itu kepada Fuyuki lagi. Dan tak lama, waktu pulang pun tiba, tapi nampaknya saat ini Fuyuki dan juga Tsubasa adalah petugas harian untuk membersihkan kelas mereka. Tapi ketika mereka sedang membersihkan kelas bersama, tiba-tiba saja Fuyuki malah menangis dan rupanya Fuyuki sangat merasa bersalah karena di Valentine kali ini Fuyuki hanya bisa memberikan teman-teman mereka sebuah coklat yang dia beli dari toko. Melihat hal itu, Tsubasa pun mulai memainkan piano agar bisa membuat Fuyuki menjadi tenang, dan hal itu nampaknya berhasil membuat Fuyuki menjadi merasa tenang.
Tapi secara mengejutkan dari arah luar datanglah Akino yang nampaknya ingin memberikan coklat kepada Fuyuki dan juga Tsubasa, yaitu coklat yang telah dia buat secara susah payah. Dan karena mereka bertiga udah berkumpul bersama, mereka pun akhirnya memutuskan untuk memakan coklat tersebut bersama-sama. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Fuyuki nampaknya ingin mengajak Tsubasa dan juga Akino untuk belajar bersama di hari itu. Dan ketika sampai di rumah Fuyuki, Akino dan juga Tsubasa pun mulai naik ke kamar Fuyuki yang terlihat sangatlah feminim. Singkat cerita, mereka pun mulai belajar bersama karena sebentar lagi ujian sekolah akan segera dimulai. Namun karena Tsubasa yang fokus untuk belajar, dia pun sampai lupa untuk pulang ke rumah ketika hari udah menjelang malam. Dan ketika ingin pulang ke rumahnya, untung saja Tsubasa bertemu dengan ibu Fuyuki. Dan akhirnya Tsubasa pun diantar oleh ibu Fuyuki untuk pulang ke rumahnya. Namun ketika sampai ke rumah, neneknya pun menjadi sangat marah ketika melihat Tsubasa yang pulang malam. Tapi untung saja kali ini, nenek Tsubasa mau memaafkan Tsubasa, namun dia mengatakan jika Tsubasa pulang malam lagi, maka Tsubasa harus kembali ke Tokyo. Tapi keesokan harinya, saat Tsubasa ingin pergi ke sekolah, dia tak sengaja melihat seorang gadis yang sangatlah cantik di dekat rumahnya. Dan ketika gadis itu kembali melihat Tsubasa, dia pun menyapa Tsubasa dengan sangat ramah, karena rupanya gadis bernama Rena ini adalah tetangga Tsubasa. Tapi ketika Tsubasa bilang kepada Fuyuki kalau tadi dia nggak sengaja bertemu dengan seorang cewek berambut putih, Fuyuki pun mengatakan kalau Tsubasa sangatlah beruntung karena gadis itu adalah seorang senior tercantik di sekolah mereka. Hingga ketika jam istirahat tiba, nampaknya Tsubasa sedang ingin untuk belajar di perpustakaan. Tapi ketika berada di sana, dia malah nggak sengaja melihat Rena yang ternyata merupakan penjaga perpustakaan di sana. Namun tak lama, Rena malah datang untuk menghampiri Tsubasa yang sedang belajar. Tapi ketika Tsubasa pulang ke rumah, sang nenek malah tiba-tiba mengajak Tsubasa untuk melakukan upacara teh karena hal itu sudah menjadi sebuah budaya di dalam keluarga mereka. Namun dari arah luar rumah datanglah seseorang yang ternyata adalah Rena. Tapi ketika melihat Tsubasa yang memakai baju kimono, Rena pun secara mengejutkan malah memeluk Tsubasa karena dia sangat kagum ketika melihat Tsubasa yang sangat tampan memakai kimono. Namun ketika di malam hari setelah melihat kejadian Rena tadi, nenek Tsubasa pun mengatakan kalau di ujian kali ini Tsubasa harus bisa mendapatkan peringkat 1 dan jika Tsubasa gagal maka Tsubasa akan kembali lagi ke sekolahnya di Tokyo. Dan seperti biasanya, keesokan hari Tsubasa pun selalu pergi ke sekolah. Namun kali ini sudah ada seseorang gadis cantik yaitu Rena yang selalu pergi ke sekolah bersama dengan Tsubasa. Tapi ketika melihat wajah Tsubasa yang sangat lesu di hari itu, Rena pun bertanya apa yang sedang membuat Tsubasa khawatir. Tsubasa pun mengatakan kalau saat ini dia harus mencari cara agar bisa masuk ke dalam peringkat 10 besar nanti. Mendengarkan hal itu, Rena kemudian bilang kalau dia bisa membantu Tsubasa untuk mendapatkan peringkat tersebut. Dan untuk melakukannya, Tsubasa harus datang ke samping ruang perpustakaan setiap harinya karena di sana Rena akan mulai mengajarkan Tsubasa agar bisa mendapatkan peringkat 10 besar nanti. Tapi ketika sampai di kelas, Fuyuki saat itu ingin mengajak Tsubasa untuk belajar bersama, namun Tsubasa mengatakan kalau saat ini dia sedang ingin belajar sendirian, yang padahal sebenarnya kan Tsubasa ingin belajar bersama dengan Rena. Tapi ketika Tsubasa dan Rena mulai belajar bersama, Rena mengatakan jika nanti Tsubasa berhasil mendapatkan peringkat 10 besar, maka Tsubasa harus mengikuti setiap permintaan yang Rena mau nantinya. Bahkan ketika sampai di rumah, perlahan-lahan Rena pun mulai mengajarkan Tsubasa agar bisa mendapatkan peringkat 10 besar nanti. Singkat cerita, ujian pun akan segera dimulai. Dan di ujian inilah Tsubasa harus bisa mendapatkan nilai yang tinggi karena jika tidak Tsubasa harus kembali ke Tokyo nanti. Hingga pada akhirnya ujian pun selesai dan nampaknya Rena sudah menunggu hasil ujian dari Tsubasa saat ini, yang ternyata Tsubasa berhasil mendapatkan peringkat ketiga di kelasnya. Dan berarti setelah ini Tsubasa harus mengikuti satu permintaan dari Rena, di mana rupanya Rena ingin mengajak Tsubasa untuk berkencan bersama. Dan ketika pulang dari sekolah, sesuai permintaan Rena, Tsubasa pun akan berkencan dengan Rena sambil menggunakan kimono. Dan ketika melihat Rena yang memakai kimono, Tsubasa pun menjadi sangat salting karena Rena yang sangatlah cantik. Dan perlahan-lahan mereka pun mulai pergi ke setiap tempat yang romantis di Hokkaido. Namun tanpa sengaja, Ibu Fuyuki malah melihat Tsubasa yang sedang berkencan dengan Rena. Melihat hal itu, Ibu Fuyuki pun memberitahukan kepada Fuyuki kalau saat ini Tsubasa sedang melakukan kencan dengan cewek lain. Dan karena cemburu dengan mereka berdua, Fuyuki pun akhirnya mengajak Akino untuk memantau hal apa saja yang dilakukan oleh Tsubasa dan juga Rena, di mana Rena perlahan-lahan mulai mengajak Tsubasa untuk mencoba setiap hal yang ada di Mall Hokkaido, mulai dari bermain game bersama hingga menonton bioskop bersama. Dan ketika Rena dan juga Tsubasa sedang duduk di kafe terdekat untuk membicarakan sesuatu, Fuyuki dan juga Akino pun memutuskan untuk segera menciduk mereka berdua. Dan karena semuanya udah berkumpul, Tsubasa pun mulai memperkenalkan Akino dan juga Fuyuki kepada
kepada Rena. Dan karena kebetulan Fuyuki adalah orang yang selama ini kagum kepada Rena, dia pun memutuskan untuk mengajak Rena berteman. Tapi secara mengejutkan, datanglah ibu Fuyuki yang nampaknya ingin mentraktir mereka semua, karena saat ini tokohnya sedang laku keras, dan rupanya ibu Fuyuki ingin mengajak mereka untuk makan daging Hokkaido di sana. Tapi ketika Tsubasa mencoba setiap daging yang ada di sana, dia pun menjadi sangat kagum karena hampir semua daging yang ada di Hokkaido memiliki rasa yang sangat nikmat dan sangat enak. Singkat cerita, mereka pun mulai bersenang-senang di tempat tersebut, tapi ketika ingin pulang dari sana, Fuyuki malah bertanya kepada Tsubasa, apakah saat ini Tsubasa dan Rena itu sedang berpacaran atau tidak. Namun Tsubasa pun mengatakan kalau dia dan Rena hanyalah sebatas teman, tapi entah kenapa setelah mengatakan hal itu, Fuyuki malah menjadi senang dan bahagia. Tapi di suatu hari, salah satu teman Tsubasa yaitu Matsuo mengatakan kalau saat ini dia sedang membutuhkan bantuan dari Tsubasa untuk bisa meminta maaf kepada Fuyuki. Karena ketika hari Valentine kemarin, Matsuo telah mengatakan hal yang sangat menyakitkan kepada Fuyuki. Mendengarkan hal itu, Tsubasa pun memberikan saran kepada Matsuo, di mana Matsuo harus memberikan sesuatu kepada seorang cewek yang sedang marah. Dan akhirnya keesokan hari, Matsuo pun mulai memberikan sebuah kue kepada Fuyuki sebagai permintaan maafnya. Tak lama datanglah Akino dan juga Tsubasa yang nampaknya sudah menjadi sangat lega karena Matsuo telah meminta maaf kepada Fuyuki. Tapi ketika Tsubasa sampai ke rumah, dia pun mendapatkan sebuah pesan dari Matsuo yang nampaknya ingin mengajak Tsubasa untuk memancing bersama. Karena penasaran dengan hal itu, Tsubasa pun akhirnya setuju. Singkat ceritanya, di keesokan hari, Tsubasa dan juga Matsuo pun mulai pergi untuk memancing di danau. Namun ketika sampai di sana, mereka pun malah nggak sengaja bertemu dengan Fuyuki yang juga sedang berada di sana untuk memancing. Pada akhirnya, agar semakin seru, mereka pun memutuskan untuk memancing bersama. Namun setelah menunggu cukup lama, Matsuo pun sadar kalau sampai saat ini mereka masih belum mendapatkan ikan satupun. Karena sudah muak, Matsuo pun mulai mencari tempat yang baru supaya mereka bisa mendapatkan ikan lagi. Dan benar saja, ketika mereka pindah ke tempat yang baru, mereka pun mulai berhasil mendapatkan ikan yang sangat banyak untuk dimakan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena rupanya setelah memancing di hari itu, Tsubasa mengalami demam yang sangatlah parah akibat masuk angin. Tapi ketika Tsubasa sedang sakit di rumahnya, secara tiba-tiba datanglah Fuyuki yang nampaknya ingin menjenguk Tsubasa. Dan dengan hati yang sangat tulus, perlahan-lahan Fuyuki pun mulai membuat Tsubasa merasa nyaman dan hangat. Tapi ketika Tsubasa tertidur, dia pun gak sengaja bilang kepada Fuyuki untuk selalu bersamanya. Hingga ketika Tsubasa sudah sembuh, entah kenapa Tsubasa merasa ketika dia sedang tidur seperti ada seseorang yang selalu menggenggam tangan Tsubasa ketika tertidur. Hingga beberapa bulan berlalu, hingga musim salju di Hokkaido perlahan-lahan mulai mereda. Dan seperti biasa di pagi hari, Tsubasa dan juga Fuyuki pun selalu pergi ke sekolah di pagi hari. Dan karena saat ini sedang musim semi, Fuyuki pun mengatakan jika musim semi tiba nanti, maka Fuyuki ingin mengajak Tsubasa untuk pergi ke liburan di suatu tempat taman bunga yang sangatlah indah di Hokkaido. Dan karena di hari ini adalah hari pertama mereka naik ke kelas 2 SMA, Fuyuki dan juga Tsubasa pun menjadi sedikit khawatir kalau mungkin saja Tsubasa dan juga Fuyuki akan ada di kelas yang berbeda nanti. Tapi ketika mereka sampai di sekolah, ternyata di tahun ini Tsubasa dan juga semua teman-temannya masih berada di kelas yang sama. Mendengarkan hal itu, mereka pun menjadi sangat senang. Singkatnya di hari itu akan ada pembagian ketua kelas yang akan mereka pilih. Namun Natsuo pun mengatakan kepada wali kelas mereka kalau yang cocok untuk menjadi ketua kelas adalah si Tsubasa. Karena Tsubasa adalah orang yang sangat peduli kepada teman-temannya. Tapi setelah itu, Fuyuki pun juga mengangkat tangannya dan mengatakan kalau dia ingin menjadi wakil ketua kelas dari si Tsubasa. Dan karena sudah resmi menjadi ketua kelas dan juga wakil ketua kelas, hal itu pun membuat Fuyuki dan juga Tsubasa harus pulang lebih lama dari biasanya. Tapi ketika mereka sedang berada di sekolah sendirian, entah kenapa Tsubasa saat ini merasa lebih grogi ketika sedang bersama dengan Fuyuki. Namun ketika mereka pulang dari sekolah, Fuyuki pun mengatakan kalau di minggu depan ketika musim semi tiba, dia ingin mengajak Tsubasa untuk pergi ke tempat wisata musim semi. Singkat cerita, seminggu kemudian, sesuai janji yang telah dibuat oleh Fuyuki selama ini, mereka berdua pun pergi untuk melakukan liburan di taman musim semi Hokkaido. Dan setelah sekian lama, akhirnya Fuyuki dan juga Tsubasa bisa liburan untuk keluar kota. Dan ketika sampai di kota Hokkaido, Fuyuki pun mengajak Tsubasa untuk menaiki sepeda sambil berkeliling di sekitar kota Hokkaido yang sangatlah indah. Dan ketika melihat toko souvenir, Fuyuki pun lantas mengajak Tsubasa untuk membeli beberapa souvenir di sana supaya bisa dijadikan sebagai kenangan mereka nantinya. Dan lanjut, Fuyuki pun mengajak Tsubasa untuk pergi ke sebuah tempat. Dan ketika Fuyuki membuka mata Tsubasa, Tsubasa pun menjadi sangat terkejut ketika melihat sebuah taman bunga yang sangat mirip dengan pohon bunga sakura.
Dan alasan Fuyuki mengajaknya ke sana karena beberapa waktu yang lalu Tsubasa pernah mengatakan kalau dia ingin pergi melihat pohon sakura. Dan karena sudah sampai di sana, mereka pun mulai menikmati setiap pemandangan yang ada. Bahkan mereka sudah terlihat seperti sepasang kekasih. Dan setelah itu juga, Fuyuki mengajak Tsubasa untuk berdoa di sebuah kuil yang ternyata adalah kuil yang bisa mempererat hubungan mereka. Tanpa terasa, hari sudah menjelang sore. Namun di saat-saat seperti itulah, Tsubasa menyadari kalau waktu tersebut adalah waktu yang sangat pas untuk menyatakan perasaannya. Namun ketika melihat Fuyuki, entah kenapa, Tsubasa malah tidak bisa menyatakan perasaannya, yang padahal dia itu sangat pengen untuk menyatakan perasaannya. Tapi di saat yang bersamaan, Fuyuki malah mengatakan kalau sebentar lagi dia ingin pergi untuk meninggalkan Hokkaido karena dia harus belajar ke luar negeri. Mendengarkan hal itu, Tsubasa pun menjadi sangat sedih, bahkan dadanya terasa sangat sakit setelah mendengarkan hal itu. Dan Fuyuki kemudian mengatakan kalau dia sangat berterima kasih kepada Tsubasa saat ini karena sudah selalu menemani Fuyuki selama ini, walaupun akhirnya mereka harus berpisah. Dan secara tiba-tiba, Tsubasa pun memeluk Fuyuki dengan sangat erat. Dan karena hari sudah menjelang malam, mereka pun mulai memutuskan untuk segera pulang ke rumah masing-masing. Tapi rupanya, karena di sana tidak ada bis yang jalan di malam hari, pada akhirnya Tsubasa dan juga Fuyuki pun mau tidak mau harus menginap di sana. Tapi ketika mereka sedang berada di hotel bersama, Tsubasa pun menjadi semakin tegang karena saat ini dia harus tidur bersama seorang gadis populer di sekolahnya. Tapi ketika hari sudah mulai menjelang malam, tiba-tiba Fuyuki malah menaruh sebuah surat di atas meja ketika Tsubasa sedang tertidur, di mana dia berniat untuk meninggalkan Tsubasa. Dan semenjak kejadian itu, Tsubasa pun merasa kalau mungkin saja saat ini Fuyuki sudah tidak menyukainya lagi. Tapi ketika Tsubasa sedang galau, dia pun mendapatkan pesan dari Akino yang mengatakan kalau saat ini Fuyuki akan segera pergi ke bandara. Mengetahui hal itu, Tsubasa pun teringat kalau dia lupa memberikan sebuah souvenir milik Fuyuki kemarin. Dan dengan sigap, dia pun meminta bantuan kepada ayahnya untuk segera pergi menemui Fuyuki yang akan segera pergi. Di lain sisi, nampaknya Fuyuki sudah sampai di bandara, tapi ketika Fuyuki ingin pergi, datanglah Tsubasa yang datang untuk bertemu dengan Fuyuki untuk terakhir kalinya. Tapi ketika melihat Tsubasa yang sangat sedih, Fuyuki malah mengatakan kalau sebenarnya dia hanya ingin pergi selama 2 minggu aja ke luar negeri. Dan ketika mendengarkan hal itu, Tsubasa pun menjadi sangat lega dan juga lucu, karena awalnya Tsubasa mengira kalau Fuyuki itu akan pergi selamanya. Tapi satu hal yang harus kita tahu kalau pada akhirnya Tsubasa dan juga Fuyuki akan tetap berpisah nantinya karena pada dasarnya alasan Tsubasa datang ke Hokkaido hanya untuk bisa menyelesaikan SMA-nya dan setelah itu dia akan kembali ke Tokyo seperti biasa dan juga Fuyuki yang akan pergi ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi apakah mereka berdua ini akan selalu bersama atau bakalan berpisah nantinya? Gua nggak tahu, kita tunggu aja season selanjutnya. Jadi mungkin saja alur cerita di video kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan alur cerita atau alur anime, silahkan like video ini dan juga subscribe biar gue semangat untuk ngebahas anime setiap harinya. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Gigi Nacho, see you on the next video guys.